Kerajaan Pajajaran di bawah pimpinan Prabu Siliwangi adalah simbol kemakmuran dan kedamaian di tanah Sunda. Rakyat hidup tenteram, sawah ladang subur menghijau, dan kebijaksanaan Sang Prabu dikenal hingga ke berbagai penjuru. Namun, kedamaian itu mulai terusik. Jauh di seberang lautan, sebuah kerajaan yang penuh nafsu akan kekuasaan, kerajaan antah berantah, merasa iri dengan kejayaan Pajajaran. Rajanya, yang dikenal kejam dan serakah, telah mendengar tentang kekuatan gaib Prabu Siliwangi dan memutuskan untuk menghancurkan Pajajaran dari dalam. Ia memanggil Panglima Iblis Kegelapan, sosok iblis bertubuh raksasa dengan tanduk tajam dan mata menyala merah, yang dikenal karena kekuatannya dalam ilmu sihir hitam dan kemampuannya menghancurkan mental lawan. Panglima Iblis Kegelapan menerima titah dengan seringai licik. Ia tidak datang sendirian. Ditemani oleh gerombolan iblis-iblis kecil yang suka menyebar fitnah dan kerusuhan, ia mulai menyusup ke wilayah Pajajaran secara diam-diam. Awalnya, gangguan yang ditimbulkan kecil dan tidak kentara. Beberapa warga mulai merasa resah tanpa sebab. Terjadi perselisihan kecil yang tiba-tiba membesar, dan hawa ketidaknyamanan mulai menyelimuti beberapa desa pinggir hutan. Namun, Prabu Siliwangi, dengan kebijaksanaan dan kepekaannya terhadap energi gaib, segera merasakan adanya aura jahat yang asing. Ia memanggil para penasehat spiritual dan para pendekar pilihannya. Ada kekuatan gelap yang mulai meresahkan Pajajaran. Titah Prabu Siliwangi dengan suara tenang namun penuh wibawa. Rasakan, ia datang perlahan, menyelinap seperti kabut malam. Kita harus bersiap. Benar saja, dalam beberapa malam berikutnya, gangguan semakin menjadi-jadi. Hewan ternak mati misterius, tanaman layu tanpa sebab, dan beberapa warga jatuh sakit dengan penyakit aneh yang tak bisa diobati tabib biasa. Bahkan, mimpi buruk mulai menghantui rakyat Pajajaran. Mimpi tentang sosok raksasa bertanduk yang menebar ketakutan. Prabu Siliwangi memutuskan untuk bertapa di puncak Gunung Padang, tempat ia biasa mencari petunjuk dan mengasah ilmu spiritualnya. Di sana, dalam keheningan malam yang sunyi, ia melakukan meditasi mendalam. Di alam meditasinya, Prabu Siliwangi akhirnya berhadapan langsung dengan bayangan kelam Panglima Iblis Kegelapan. Pertemuan itu bukanlah pertarungan fisik, melainkan adu kekuatan batin dan spiritual. Prabu Siliwangi mencoba menembus pertahanan si iblis dengan pancaran aura kebaikan dan cahaya. Namun, Panglima Iblis Kegelapan membalasnya dengan ilusi-ilusi mengerikan dan bisikan-bisikan jahat yang mencoba meruntuhkan keyakinan Sang Prabu. Meskipun Prabu Siliwangi berhasil menangkis serangan mental tersebut, ia menyadari bahwa lawan kali ini bukanlah lawan sembarangan. Kekuatan iblis ini jauh lebih besar dan lebih licik dari musuh-musuh sebelumnya. Prabu Siliwangi tahu Pajajaran berada dalam bahaya besar. Ia harus segera bertindak sebelum kegelapan benar-benar menelan kerajaannya. Dengan tekad membara, Prabu Siliwangi kembali dari pertapaannya, siap menghadapi ancaman yang tak terlihat ini. Prabu Siliwangi kembali ke keraton dengan wajah tenang, namun dalam hatinya berkobar tekad. Ia segera mengumpulkan para punggawa dan penasihat spiritualnya. Musuh yang kita hadapi kali ini bukanlah musuh biasa, ucap Prabu Siliwangi, matanya memancarkan kebijaksanaan. Ia adalah Panglima Iblis Kegelapan, suruhan dari kerajaan antah berantah yang bertujuan menghancurkan Pajajaran dari dalam. Mendengar nama itu, beberapa punggawa tampak gentar. Nama Panglima Iblis Kegelapan sudah lama dikenal dalam legenda sebagai makhluk yang kejam dan tak terkalahkan. Namun, Prabu Siliwangi melanjutkan, "Kita tidak akan gentar.
Pajajaran dilindungi oleh leluhur dan niat baik kita. Saya telah merasakan kekuatannya dan saya tahu kelemahannya. Prabu Siliwangi segera memerintahkan langkah-langkah darurat. Pertama, ia memerintahkan para penasihat spiritual untuk memperkuat benteng gaib di sekeliling Pajajaran. Mereka mulai merapal mantra-mantra kuno, menanam benda-benda pusaka di titik-titik strategis, dan memohon perlindungan dari para dewa dan leluhur. Asap dupa membumbung tinggi dari setiap sudut keraton, menciptakan kabut tipis yang berfungsi sebagai tameng spiritual. Sementara itu, Panglima Iblis Kegelapan yang merasakan perlawanan dari Prabu Siliwangi semakin geram. Ia tidak suka ada yang menghalangi rencananya. Ia memutuskan untuk meningkatkan serangannya. Kali ini, ia tidak lagi menyelinap. Ia mengirimkan pasukan iblis-iblis kecilnya untuk menyebar wabah penyakit yang lebih mematikan di desa-desa terpencil. Hewan ternak mati secara massal, dan bahkan anak-anak mulai terserang demam tinggi yang tak kunjung turun. Kepanikan mulai melanda. Beberapa warga mulai meragukan kemampuan Prabu Siliwangi. Bisikan-bisikan ketidakpuasan mulai terdengar. Inilah jebakan yang diinginkan Panglima Iblis Kegelapan, menghancurkan kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya. Prabu Siliwangi tidak tinggal diam. Dengan kesaktiannya, ia merapalkan mantra penolak bala. Ia menyalurkan energinya ke dalam air-air suci dan memerintahkan para pendekar untuk membagikannya kepada rakyat yang sakit. Secara perlahan, wabah itu mulai mereda, namun dampaknya terhadap mental rakyat sudah terasa. Melihat serangannya tidak cukup efektif, Panglima Iblis Kegelapan mengerahkan taktik lain. Ia mulai menghembuskan ilusi dan bisikan jahat ke dalam mimpi para punggawa dan orang-orang terdekat Prabu Siliwangi. Mereka mulai melihat Prabu Siliwangi sebagai sosok yang lemah, egois, atau bahkan bersekutu dengan kegelapan. Beberapa punggawa mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan dan kecurigaan satu sama lain. Prabu Siliwangi menyadari bahaya ini. Serangan iblis kali ini bukan hanya fisik, tetapi juga psikis dan emosional. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi Panglima Iblis Kegelapan secara langsung. Ia duduk bersila di tengah-tengah keraton, dikelilingi oleh para penasihat spiritual yang turut melantunkan doa. Energi spiritual Prabu Siliwangi memancar kuat, membentuk sebuah cahaya terang yang perlahan-lahan membuka celah dimensi. Ia siap untuk pertarungan yang sesungguhnya. Dengan tekad bulat, Prabu Siliwangi memejamkan mata, memusatkan seluruh energi spiritualnya. Cahaya keemasan mulai memancar dari tubuhnya, membentuk pusaran energi yang perlahan-lahan membuka portal spiritual di tengah keraton. Para penasihat spiritual dan pendekar setia mengelilinginya, memanjatkan doa dan merapalkan mantra pelindung, memastikan tubuh fisik Prabu Siliwangi aman selama ia menjelajahi alam astral. Saat portal terbuka sepenuhnya, Prabu Siliwangi melangkah masuk. Seketika ia menemukan dirinya berada di sebuah dimensi lain, sebuah alam astral yang gelap dan pekat. Udara terasa dingin dan berat, dipenuhi aura jahat yang menyesakkan. Di kejauhan, ia melihat bayangan-bayangan menyeramkan melintas, rintihan pilu terdengar sayup-sayup, dan energi negatif beriak seperti gelombang. Tidak butuh waktu lama bagi Prabu Siliwangi untuk menemukan Panglima Iblis Kegelapan. Iblis itu berdiri di atas sebuah bukit tengkorak, memancarkan aura hitam yang mengerikan. Matanya menyala merah darah, dan seringai licik terpampang di wajahnya yang penuh luka. Ia seakan sudah menunggu kedatangan Sang Prabu. Jadi, kau akhirnya berani datang, Raja Pajajaran.
Suara Panglima Iblis Kegelapan menggelegar, memenuhi alam astral. Kau pikir dengan kekuasaanmu di dunia manusia, kau bisa menantangku di sini? Prabu Siliwangi berdiri tegak, tak gentar sedikit pun. Aku datang bukan untuk menantangmu, iblis, sahut Prabu Siliwangi dengan suara tenang namun penuh wibawa. Aku datang untuk mengusirmu dan mengembalikan kedamaian di negeriku. Pertarungan pun dimulai. Panglima Iblis Kegelapan mengawali serangan dengan proyektil energi hitam yang melesat cepat ke arah Prabu Siliwangi. Namun, Prabu Siliwangi dengan sigap menghindar, membalas dengan cahaya keemasan dari telapak tangannya. Cahaya itu membelah kegelapan, memaksa Panglima Iblis Kegelapan untuk bertahan. Panglima Iblis Kegelapan tidak menyerah. Ia mulai melancarkan ilusi-ilusi mengerikan yang mencoba meruntuhkan mental Prabu Siliwangi. Ia menciptakan gambaran kehancuran Pajajaran, rakyatnya yang menderita, dan orang-orang terdekat Prabu Siliwangi yang berpaling darinya. Prabu Siliwangi dengan ketenangan batinnya menyadari bahwa itu hanyalah tipuan. Ia memusatkan pikirannya dan ilusi-ilusi itu buyar seperti asap. Hanya ilusi lemah yang kau punya, sindir Prabu Siliwangi. Kemarilah, tunjukkan kekuatan sejatimu. Marah karena tipuannya tak mempan, Panglima Iblis Kegelapan mengeluarkan senjata pamungkasnya. Sebuah tombak gaib berwarna hitam pekat yang menyerap energi kehidupan. Tombak itu diayunkan dengan kekuatan penuh, menciptakan angin puyuh energi gelap. Prabu Siliwangi dengan cekatan mengeluarkan keris naga runting, pusaka andalannya yang memancarkan cahaya biru terang. Keris itu beradu dengan tombak iblis, menciptakan percikan energi yang menerangi alam astral sesaat. Duel fisik dan spiritual berlangsung sengit. Panglima Iblis Kegelapan memiliki kekuatan kasar yang luar biasa, sementara Prabu Siliwangi mengandalkan kecepatan, kebijaksanaan, dan ilmu spiritualnya yang mendalam. Setiap serangan Panglima Iblis Kegelapan dipenuhi niat jahat dan kehancuran, namun setiap tangkisan Prabu Siliwangi diwarnai oleh aura kebaikan dan perlindungan. Namun, Prabu Siliwangi merasakan bahwa Panglima Iblis Kegelapan memiliki satu kelemahan yang belum ia ketahui. Ia harus mencari celah itu untuk mengakhiri pertarungan ini dan melindungi Pajajaran dari kehancuran yang lebih besar. Prabu Siliwangi terus menghindari dan menangkis serangan brutal Panglima Iblis Kegelapan yang semakin frustrasi karena kekuatannya seakan tak mampu menembus ketenangan sang Prabu. Setiap ayunan tombak hitamnya dipenuhi kebencian, menciptakan riak-riak kegelapan yang mengoyak dimensi astral. Dalam benaknya, Prabu Siliwangi terus mencari celah. Ia tahu bahwa setiap makhluk, sekuat apapun, pasti memiliki titik lemah. Ia tidak hanya melawan dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan kecerdasan dan intuisi spiritualnya yang tajam. Ia mengamati setiap gerakan Panglima Iblis Kegelapan, setiap pancaran energinya, dan bahkan setiap perubahan emosi iblis itu. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya terang muncul di benak Prabu Siliwangi. Ia teringat akan ajaran leluhurnya tentang esensi iblis. Iblis hidup dari kebencian, ketakutan, dan keputusasaan. Mereka kuat ketika energi negatif berlimpah. Jika energi itu diubah menjadi kebaikan, iblis akan melemah. Prabu Siliwangi melihat bahwa setiap kali Panglima Iblis Kegelapan melontarkan serangan, ada sedikit keraguan atau ketidakseimbangan energi di sekitar dadanya, tepat di jantungnya. Bukan jantung fisik, tetapi pusat energi gelapnya. Prabu Siliwangi menduga kelemahan iblis ini bukanlah pada kekuatan fisik, melainkan pada kemurnian hati dan pikiran.
Kau hanya menyebarkan ketakutan iblis, seru Prabu Siliwangi, suaranya menggema di alam astral. Pajajaran tidak akan tumbang oleh tipuan dan kebencianmu. Mendengar itu, Panglima Iblis Kegelapan tertawa mengejek. Omong kosong, lihatlah kerajaanku yang penuh kehancuran. Itu adalah masa depan Pajajaran jika kau terus melawanku. Ia memproyeksikan ilusi kehancuran Pajajaran yang lebih mengerikan, menampilkan istana yang runtuh dan rakyat yang menangis putus asa. Namun, Prabu Siliwangi tidak goyah. Ia menutup mata sejenak, memusatkan seluruh energinya pada cinta dan kasih sayang. Untuk rakyatnya, untuk Pajajaran, ia memancarkan aura ketulusan dan keberanian yang murni. Energi kebaikan ini yang berlawanan total dengan sifat iblis mulai menyebar di alam astral, perlahan menembus kegelapan. Panglima Iblis Kegelapan merasakan dampak dari energi tersebut. Tawa sinisnya terhenti. Aura hitamnya sedikit memudar. Ia merasakan sakit yang tajam di pusat energinya. Itu adalah reaksi terhadap energi positif yang murni. Sesuatu yang tidak bisa ia tahan. Melihat celah itu, Prabu Siliwangi tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia mengerahkan seluruh sisa tenaganya, memegang erat keris naga runtingku. Keris itu memancarkan cahaya biru terang yang semakin kuat, menyerap energi kebaikan dari Prabu Siliwangi. Dengan satu gerakan cepat, Prabu Siliwangi melesat maju, mengarahkan keris naga runting tepat ke pusat energi Panglima Iblis Kegelapan. "Pulanglah ke tempatmu, Iblis," teriak Prabu Siliwangi. Keris itu menancap ke dalam dada Panglima Iblis Kegelapan. Raungan kesakitan yang memekakkan telinga memenuhi alam astral. Tubuh iblis itu mulai berasap, energi hitamnya tercerai-berai. Ilusi kehancuran Pajajaran yang ia ciptakan ikut sirna, digantikan oleh gambaran keindahan dan kedamaian. Panglima Iblis Kegelapan dengan sisa tenaganya mencoba mengeluarkan tombak hitamnya untuk membalas. Namun, tangannya gemetar, kekuatannya terkuras. Ia menyadari bahwa ia telah kalah. Kekuatan kebaikan dan ketulusan Prabu Siliwangi adalah racun bagi dirinya. Alam astral mulai bergejolak, dan perlahan-lahan tubuh Panglima Iblis Kegelapan mulai hancur, berubah menjadi partikel-partikel kegelapan yang lenyap terbawa angin. Prabu Siliwangi menarik kembali keris naga runting, yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Pertarungan sengit telah usai. Prabu Siliwangi telah berhasil mengalahkan Panglima Iblis Kegelapan. Namun ia tahu bahwa ancaman tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia harus terus menjaga Pajajaran, baik dari ancaman luar maupun dari dalam. Dengan kemenangan Prabu Siliwangi, akankah kerajaan antah berantah menyerah? Atau ini hanya awal dari konflik yang lebih besar?